Oke, kita mulai lagi ya. Halo, selamat datang lagi di Belajar Java Cherry yang ke-12, di mana kali ini aku sedang di masa-masanya ujian akhir, dan kali ini aku membuat sebuah program, yang dimana program ini itu sebenarnya sudah ada, dan aku buat untuk diriku sendiri tujuannya. Dimana akhir-akhir ini aku sering banget ngebuat Twibbon, dan aku juga lagi sering ngebuat podcast. Jadi aku harus ngebuat covernya. Aku biasa buat pakai Corel Draw, cuman dengan adanya program ini, aplikasi ini, kayaknya bisa jadi lebih cepat untuk dibuat tentunya. Jadi aku kasih nama aplikasinya Twibbonir, Twibboner, apalah itu. Nah, ini tujuannya ya tadi yang sudah aku bilang untuk mempersingkat waktu tentunya. Baru ada 5 kelas utama di sini. Ada detail detail panel, display, frame utama, main, dan Twibbon. Dan kali ini aku akan ngejelasin langsung ya. Jadi dari Twibbon ini kelasnya itu adalah mengatur ukuran gambar yang masuk ke program disesuaikan dengan tampilannya, karena ukuran aplikasi ini kan tidak full ya, tidak full layar, jadi aku batasin. Nah, ini sudah bisa dilihat yang bakal dipakai apa aja komponennya. Lalu kita masuk, mulai dari awal tuh sudah ada sebuah metode namanya get gambar. Sesuai namanya get gambar, mengambil gambar sudah. Jadi nanti gambar jadi itu setelah diolah gitu, nanti di return ke fungsi yang bakal memakainya. Itu ada di display kalau tidak salah. Baru ada update, sesuai namanya itu mengupdate tampilan pada program. Setiap perubahan apa aja yang terjadi itu harus diupdate terus gitu. Nah, dalam update ini ada beberapa bagiannya lagi ya. Jadi pertama, dia akan baca dulu kondisinya. Bagaimana jika gambarnya itu tidak nol dan Twibbonnya tidak nol, yang artinya sudah di dalam itu sudah ada foto dan di dalamnya sudah ada Twibbon. Kayak gitu. Nah, kalau keduanya itu ada, nah kita bisa langsung pakai buffer image ya. Buffer image ini penting banget dalam gambar-gambar gitu kalau di Java. Kita pakai, kita buat, baru nanti kita buat lagi namanya ada overlay ya kan. Overlay ini akan menjadi apa yang akan tampil, karena kan gambar itu kan ukurannya ukurannya sangat besar gitu, tapi pas masuk ke yang aplikasiku yang kecil, nah itu harus dirubah lagi gitu. Inilah gunanya overlay, jadi merubah gambar dan ukurannya. Kemudian di sini ada fungsi resize. Overlay itu terbuat dari sebuah fungsi resize. Nah, fungsinya ini bakalan nanti kalian lihat di bawah bakalan ada. Kemudian ada hasil. Nah, hasil ini sesuai namanya dia bakal menyimpan hasil dari image gitu kan. Nah, setelah image-nya sudah jadi, nanti simpan di hasil. Nah, dari hasil itu bisa dibentuk grafik 2D. Makanya dijalankan fungsi grafik 2D, disebut aja G gitu kan. Nah, disinilah nanti gambar itu bisa di draw. Ada yang fungsinya namanya draw image, set composite. Nah, ini keduanya ini tuh saling berhubungan. Kalau draw image sesuai namanya menampilkan gambar, jadi dia bisa ngedraw. Kalau set composite itu pengkomposisi. Jadi kan gambar itu kan terdiri dari pixel-pixel gitu ya. Nah, itu tuh dibuat di sini. Nah, ini pakainya Alpha Composite itu yang basic. Basic aja, kemudian dibuat ya intense ini untuk spesifikasikan lagi gitu kan. Dia mau kayak apa bentuk Alpha Composite itu mau diapain. Lalu kita lanjut ke bagian bawah, ini ada yang posisi 1 2 3 4 5. Nah, di sini tuh akan menjadi punya bagian dari si Twibbon. Oke. Jadi sesuai namanya ini untuk Twibbon. Nanti Twibbonnya kan bisa diatur nih posisinya, mau di tengah, atas kanan, atas kiri, dan ini sudah diatur ya hitungannya seberapa, jadi nanti udah pas. Dan kalau sudah hasil ini tadi dari buffered image yang hasil ini kan sudah jadi ya, udah berubah gitu ukurannya, disimpan ke gambar jadi gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya cuman gambar doang nih, nggak ada Twibbonnya? Ya udah, pasti hasil akhirnya adalah gambar itu sendiri kan, kayak gitu. Nah, baru ada buffered image resize. Nah, ini udah jelas banget sih namanya, udah meresize, merubah ya. Jadi dia ini merubah gambar tadi yang ukurannya besar, cukup besar kan, makanya diambil dulu nih. Kita pakai dimensi. Jadi dimensinya dirubah, di resize, nanti dapatlah ukuran yang kita mau kayak gitu.
Habis itu dari gambar kita buat gambarnya itu, di sini aku tetap menjaga kualitas ya, makanya di get scale intense itu untuk kualitas gambarnya itu scale smooth, dimana gambarnya tetap bagus meskipun nanti waktu uploadnya itu cukup lama. Jadi semakin bagus gambarmu ya semakin lama karena dia mempertahankan kualitas. Jadi memang harus ada yang dikorbankan lah. Jadi dan ada kita buat buffered image resize. Nah di sini kita buat buffered image yang baru kan, namanya resize untuk nanti menyimpan, dia nanti menyimpan sementara gitu. Nah, lalu diperlukan grafik 2D gitu untuk ngedraw buffered image yang tadi, yang di atas ini yang resize. Nah, lalu bisa dibuat gambar gitu kan, grafik 2D draw image temporary. Nah, jadi hasil gambarnya itu nanti bakal digambar di overlay, nanti bakal muncul gitu setelah mengalami perubahan kan. Nah, ditampilkan. Nah, dispose ini fungsinya untuk apa ya? Untuk efisiensi dalam penggunaan grafik. Jadi ini hal yang biasa terjadi dalam penggunaan grafik 2D atau grafik gitu, itu mesti dikasih dispose. Nah, baru nanti kalau sudah fungsi resize, maka di return si resize ini bakal di return kayak di atas ini. Nanti dia bakal return ke sini, ke overlay. Jadi saling berhubungan ya. Nah, tadi kayaknya ada banyak ya kata resize. Resize yang bedain apa sih gitu kan? Ada yang dimensi, ada yang buffered image gitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Kalau dimensi itu cukup berbeda ya. Jadi nanti di sini. Jadi resize ini untuk yang atas ini untuk update. Nah, di sini kan ada resize lagi. Nah, resize di sini udah beda lagi. Resize-nya pakai yang di bawah. Karena lihat dari variabelnya udah beda ya. Itu dia pakai dimensi. Yang atas tadi kan masih pakai buffered image. Nah, dimensi di sini sesuai namanya dimensi itu untuk merubah ukurannya. Jadi perubahan ukuran tuh terjadi di dimensinya ini. Nah, kalau untuk hitungannya ini sudah ada formulanya agar tetap bisa menjaga posisi gambar, kualitas gambar tuh tetap sesuai. Jadi tidak pecah, nggak melebihi batas seperti itu. Kemudian kita bisa lanjut lagi ke frame utama. Sesuai namanya itu frame utama ya. Jadi ini kerangkanya. Jadi nanti kita bakal pakai extend G-frame tentu saja. Nah, kita buat dulu layoutnya, baru ini kasih judul. Nanti kalian bisa lihat di mainnya itu seperti apa. Judulnya nanti nama aplikasinya, karena aplikasinya Twibonir V1, nanti berarti judulnya Twibonir V1. Baru kita buat set layoutnya, dikasih detail panel. Jadi detail panel dipanggil di sini. Begitu juga dengan display. Nanti untuk detail panel display bisa dilihat berikutnya ya. Oke, karena ini tempat manggilnya. Nah, baru kita ke display. Display ini cukup seru ya. Nah, jadi display ini kita extend JPanel, baru kita kasih image observer. Sesuai namanya ya, display ini untuk menjadi penampil. Jadi tampilannya itu yang kalian lihat itu display, detail panel, dan frame utama gitu. Nah, kita di dalam sini tuh ada yang namanya ketika display itu dipanggil, dia akan memanggil sebuah fungsi namanya draw. Sesuai namanya, draw menggambar. Apa itu isi dari draw? Kalian akan lihat di bawah. Nah, di dalam ini ada namanya set gambar. Sesuai namanya set gambar. Kita men-set, kita ngambil gambar gitu. Nah, kita pakai namanya untuk ngambil gambar. Kita pakai image IO, input output. Jadi ini bisa sih dipisah filenya, tapi digabung aja biar cepat. Kita buat new file, nanti file itu bakal di-read sama image input outputnya. Kalau sudah, dimasukkan ke dalam Twibon sini nanti. Kan sudah dapat gambar nih ya. Nah, kita resize nih. Resize-nya pakai yang tadi di sini nih, di Twibon gitu. Sudah dilakukan perubahan, udah di resize. Nanti lebar yang baru dari gambar ya. Misalnya gambarnya lebarnya 4000 kali 3000 gitu. Dengan ukuran yang ada nanti berubah gitu karena sudah di resize, jadi lebih kecil disesuaikan. Nah, kalau tadi ini set gambar, ada lagi yang namanya set Twibon ya. Nah, set Twibon ini juga sama, intinya adalah nanti dia langsung ngambil gambarnya, nanti Twibonnya bisa langsung masuk gitu, menyesuaikan.
Kalau sudah, nah ini fungsi dari draw. Nah, dari draw ini itu membuat layout semuanya, seluruhnya kurang lebih. Di sini juga dibuat border layout. Ini khusus bagian dari kalau misalnya digambarkan ya. Ini tuh nanti yang warna pink. Ya. Jadi nanti bagian dari warna pink. Baru ini untuk border dari gambar semuanya ya. Jadi untuk display satu kotak penuh itu ukurannya 1080 x 720, di validate baru di paint, kita kasih set visible-nya true. Nah, baru kita kasih sebuah variable baru namanya draw G2D ya. Jadi kita gambar ini fungsi di bawah ini. Nah, untuk munculkan itu kita pakai buffered image lagi, ya kan? Seperti always kan. Dan buffered image ini bakal dipakai untuk manggil grafik 2D ya. Ini bakal manggil grafik 2D. Nah, baru kita pakai paint component. Paint component ini kita override ya. Jadi kita pakai yang sebenarnya sudah ada tapi di override gitu. Kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Tadi kan sudah ada grafik G ya. Nah, dari grafik G ini kita rubah gitu ke grafik 2D untuk hasil yang lebih bagus. Nah, di sini di awal-awal kita buat dulu rendering heat-nya. Rendering heat itu ya untuk merender gambarnya nanti biar bagus, biar keren gitu. Nah, ada yang namanya key anti-aliasing sama value anti-alias on. Nah, ini biar gambarmu itu gak pecah. Kalau mudahnya gitu sih, biar gak pecah setiap belokannya itu jelas. Baru ada lagi untuk teksnya juga. Ini berlaku untuk di teks sama di gambar. Nah, kalau sudah, kita bisa ada bagian ini set color sama fill rate. Nah, ini yang aku bilang nih, ini dia bagian kotaknya nanti untuk preview, namanya preview di situ. Kenapa warnanya pink ya nggak tahu. Aku milih warnanya pakai bajuku hari ini aja sih. Jadi warna pink kayaknya udah pink aja cocok karena sesuai. Baru dari preview itu nanti sudah bisa ditaruh gambar. Jadi kayak preview dulu baru taruh gambar di atasnya gitu. Nah, ditaruh, kita kasih draw image untuk menaruh gambar dengan posisi yang sudah ditentukan ya. Baru setelah itu di atas preview nanti bakalan ada tulisan. Nah, tulisannya itu apa? Tulisannya itu aku kasih pesan sistem. Jadi pesan apa aja yang muncul saat aku melakukan ini, melakukan itu. Dan pesan sistem ini nanti bisa jadi penuntun gitu. Ini dibuat fontnya aku pakai Montserrat, font sejuta designer. Kemudian ada font metric. Nah, font metric ini tujuannya untuk mencari nilai X nanti ya. Jadi mau seberapapun panjangnya, itu dia bakal fokus di tengah. Ya. Mau panjangnya segini di tengah, mau segini nanti tetap di tengah. Jadi nggak belok-belok gitu. Nah, karena sudah display, kita lanjut ke detail panel. Nah, detail panel cukup banyak nih. Sesuai namanya, detail panel. Nah, ini tombol-tombolnya, slidernya, labelnya, itu semua di sini. Oke. Dan di sini juga aku masukkan pesan sistem yang tadi aku bilang, yang bakal menunjukkan kayak step-stepnya atau apa yang harus kita lakukan atau apa yang sudah terjadi pada sistemnya. Baru kita buat lihat konstruktornya. Konstruktornya ini tentu saja dari frame utama nanti. Kayak kalian lihat dari frame utama tadi manggil ya. Di sini ya. Nah, ini this frame utama. Kita atur nih karena ini fungsinya Twibbon ya kan. Aku mau yang cepet gitu. Jadi aku set ukuran 100% dan opacity-nya 100%. Jadi harapannya aku tidak perlu ngatur-ngatur lagi, langsung aja gitu. Karena kita butuh waktu yang cepat. Baru sini ada action listening-nya, ada filenya, ada checkbox-nya, ada untuk slider listener-nya, untuk apply, untuk save. Nah, ini apa aja isinya? Nanti bakal dibahas satu persatu. Baru ada tambahan komponen, itu ada di bawah sini nanti. Ya. Nah, ini ada pesan sistemnya sudah dibuat duluan nih. Jadi kayak pesan sistem di awal adalah masukkan foto. Jadi ini bisa jadi petunjuk gitu. Nah, tambah komponennya apa aja? Ini ada cukup banyak ya. Jadi komponen ini itu adalah yang ini. Kalian lihat di atas ini. Komponen banyak. Ah, itu dia fungsi komponen. Yaitu menaruh ini semua di frame kita nanti. Di sini aku pakai grid ya. Jadi grid back layout. Sama grid back constraint. Nah, di sini jadi pakai grid itu cukup teratur ya. Dan ini
kayak ada grid Y0, grid Y1, grid Y2 itu kurang lebih kayak sudah ada posisinya. Jadi kalau aku mau 0 di sini, taruh grid Y1 di sini, grid Y2 udah terurut gitu. Nah, kalau untuk inset itu untuk jaraknya. Jadi misalnya udah di grid 2 tapi kayaknya kurang puas nih gitu. Turunin dikit lah gitu atau dinaikkan. Nah, itu inilah gunanya inset. Nah, kalau untuk cara pakainya, misalnya kalian mau pakai untuk ini tombol pilih Twibbon, usahakan karena kan konsletnya itu C, ini tuh harus di atasnya add. Kalau misalnya di bawahnya add, nanti beda lagi jadinya. Jadi kayak kamu tulis dulu urutan formulanya, baru di add seperti itu. Dan itu berlaku sama yang lainnya semuanya. Nah, baru di sini ada yang namanya get display sesuai namanya ya, metode untuk return display ke frame utama. Nanti kita ambil display dari sini. Display nanti dipanggil ngambil. Jadi dia nampilin. Baru untuk pack, ini pack ini juga cukup sering ya. Jadi pack itu gimana ya? Kayak packaging gitu ya, packaging. Jadi metode ini menjalankan metode pack yang ada di AWT window. Tujuannya untuk menjaga frame itu tetap dalam yang sudah kuatur tadi 1080 sama 720 gitu. Kalau nggak pakai ini bisa berantakan. Dan pack ini kurang lebih sifatnya sama ya kayak set size gitu. Untuk ya biar programmu rapi lah ya gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang lebih besar dari ukuran seharusnya. Nah, kita bisa masuk nih ke para listener-nya sekarang. Untuk kita mulai dari file listener. Nah, file listener ini ketika tombol itu dipencet ya, ditekan untuk apapun itu gitu. Yang dimana ada btn itu sebagai button, tombol, label ya label gitu. Nah, ini ketika button secara keseluruhan itu adalah button, semuanya. Dipencet, apa aja yang terjadi gitu pada button. Nah, ini bisa di set nih. Pertama kita pakai set dialog. Oke, kita set dialog. Pakai file dialog untuk ngebuka. Jadi ini makanya ada set mode file dialog load ini untuk loading sebuah file gitu. Di set true. Nah, baru file yang kita cari apa sih nanti gitu. Karena ini berupa gambar, jadi aku fokusnya ke PNG dan JPG aja. Kalau sudah, nanti bisa diambil nama filenya ini. Kita ambil teksnya nanti. Untuk ngelihat nama file apa sih yang tadi suruh aku ambil gitu kan. Nah, lalu ada dua nih if-nya kan. Ketika aku pencet tombol pilih gambar sama pilih Twibbon tuh apa yang terjadi tuh beda. Nah, kalau misalnya aku pilih gambar pada awal ya kan, pada awal-awal. Nah, pesannya ini berpengaruh nih, ada pesannya kan. Nah, pesannya di sini cukup berpengaruh. Jadi ada urutannya. Kalau memang belum ada Twibbonnya, kita suruh masukin Twibbon. Kalau sudah ada Twibbonnya, kita suruh bilang edit foto gitu. Lalu sudah nanti karena kita sudah ngambil gambar kan ya. Nah, tadi berdasarkan dialog get directory sama plus dialog get file itu masukkan ke set gambar. Nanti di set gambar bakal diatur lagi di display gitu kan, yang tadi ada di atas nih. Jadi ini bakal ke resize nantinya. Dan kalau karena sudah ingat apapun yang terjadi harus di draw, di update baru di pack. Ini jadi suatu hal yang perlu gitu. Nah, di sini kalau sudah di draw, kan sudah masukin gambar, kan kita ngambil gambar ya, set gambar. Di draw, Twibbonnya di update, baru kita pack biar aman. Dan begitu juga dengan Twibbon nanti. Ketika dia sudah ngambil, di update, pesan sistemnya karena sudah ada gambar sama Twibbon, tinggal bilang edit foto kayak gitu. Di draw baru kita pack. Nah, apa yang terjadi jika aku masukinnya bukan PNG sama JPG? Nanti pesan sistemnya akan bilang harus format PNG atau JPG, baru nanti di draw. Di draw ini kenapa? Biar nanti tulisannya muncul gitu. Kalau nggak di draw dia nggak bakal muncul pesan sistem ini. Baru untuk yang checkbox. Tadi kan tombol ya checkbox. Nah, tadi itu ada banyak checkboxnya. Checkbox ini adalah tujuan untuk ini fungsinya tuh di cover podcastku nanti, di mana aku mau menentukan posisi logoku itu mau ditaruh di mana kayak gitu. Jadi sesuai namanya ada checkbox tengah, atas kiri, atas kanan, bawah kiri. Nah, di sini ini checkbox listener-nya. Di awal-awal itu aku set dulu untuk dia tuh fokusnya di tengah. Makanya
checkbox atas kanan, kiri dan lainnya itu aku kasih false. Jadi fokusnya itu di posisi tengah, posisi 1 lebih tepatnya. Tapi ketika aku mau merubahnya itu bisa. Jadi cara makainya sama aja, tinggal dia dia baca dulu kan kondisinya jika di tengah tidak terpilih. Jadi kayak betul-betul masih kosong. Ketika filenya itu masih kosong sama sekali. Jadi dia tuh langsung kayak setkan gitu. Oke, ini belum ada yang isi kan checkboxnya. Oke, kita taruh di tengah gitu. Nah, untuk yang atas kiri, gimana dong atas kiri? Sama, tinggal dirubah aja isi-isinya di sini. Sama kayak tadi intinya, baru posisinya kedua. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Nah, kalau tadi sudah tombol, checkbox, dan sekarang slider-slider ini untuk ada 2 kali dipakai di sini, yaitu untuk ukurannya, jadi ukuran Tuibonnya seberapa, ukuran logonya mau seberapa, dan ketebalannya kayak ke opacity-nya gitu, remang-remang gitu. Nah, gue bingung bahasa Indonesianya apa. Untuk slider sudah jelas ya, kayaknya cukup simple di sini. Jadi untuk di Tuibon ukuran kita pakai slider get source sama get value. Jadi nanti menyesuaikan ukurannya seberapa gitu. Karena nanti sudah diatur di bagian Tuibon ya, seberapa Tuibonnya itu. Karena ada ukuran di sini. Yang dimana ini ukurannya kita set gitu. Seberapa yang dibutuhkan. Dan ini tadi posisi checkboxnya tadi ya, itu yang dimana posisinya menentukan. Aku mau di tengah, kiri, atas, bawah, kanan di situ. Baru kita lanjut ke apply listener. Jadi ini mengaplikasikan. Jadi setiap kali ada perubahan, dia belum bisa langsung melakukan perubahan itu. Jadi aku buat tombol apply. Ini mas setiap kali aku mau merubah harus dipencet dulu apply. Bahkan nanti Tuibon bakal diupdate, bakal di draw dan bakal di pack. Jadi memang fungsi ini perlu dipakai untuk berulang-ulang gitu. Kalau misalnya kalian mau melakukan ngedit terus-menerus kayak gitu. Dan untuk simpan, nah ini udah jelas ya untuk menyimpan. Di sini kita cek dulu selama pesan sistemnya nggak 0, yang tandanya program belum berjalan ya gitu. Kalau misalnya belum ada apa-apa terus kau mau menyimpan apa gitu, nggak ada apa-apa gitu, aneh. Kita cek, kita pakai buffered image untuk menyimpan gambar. Baru untuk file di sini tadi kan pakai file dialog di awal, dan di sini aku masih belum begitu paham, nanti kan akan dicoba pakai file chooser dulu. Baru aku pakai tambah lagi file filter untuk filter, jadi fokusnya ke PNG. Kenapa PNG? Karena Tuibon dan podcast itu kan dipakai di internet gitu ya. Jadi menurutku tuh kualitas yang terbaik itu adalah PNG. Jadi fokusnya di sini filenya bakal PNG. Dan ini ada sebuah metode ya, metodenya ada di bawah, nanti kita bisa lihat. Di set biar tulisannya seperti ini untuk menyimpan. Di save dialog. Baru, nah di sini saat memilih nih, user selection adalah approve option. Nah di sini kita memilih. Sudah mau pilih nih lokasinya di mana. Nah baru kita buatlah file dengan nama output file, di mana udah dapat selected filenya. Nah di sini dibaca nih. Kalau misalnya namanya itu sudah ada PNG-nya, belum ada PNG di belakangnya, ditambahkan PNG. Jadi ini khusus orang-orang yang mungkin belum tahu, kurang teliti, ini penting banget. Kalau misalnya sudah ada .png, misalnya namanya hasil.png, itu langsung ya udah langsung kesimpan. Tapi bagi yang nggak nulis, nanti bakal ditambahin secara otomatis dari programnya. Nah kalau sudah, nanti pakai image input output di write buffered image tadi. Tadi kan sudah ada ya untuk menyimpan gambar yang tadi. Makanya dibilang Tuibon get gambar. Baru disimpan. Jadi kayak filenya dari buffered image dengan format PNG. Alamatnya ada di output file. Jadi alamatnya sudah ada get selected file ini. Nanti pesannya langsung disesuaikan dan kita draw untuk menampilkan pesannya. Kalau misalnya gagal tersimpan gimana? Ya tetap ada muncul nanti. Dan akhirnya seperti biasa di pack. Nah untuk PNG file filternya ini seperti ini bentuknya.
untuk ngebuat fokusnya itu ke PNG. Kalau misalnya kalian mau nyimpan baru ada tulisan file format kan. Biasa ada yang ALF file, baru misalnya yang ada PDF, ada yang Word. Nah, di sini aku hanya butuh satu dan itu PNG, jadi aku tambahkan PNG. Nanti di sini untuk yang bagian format filenya, dan di sini untuk ngecek apakah yang kupilih itu sudah PNG apa belum gitu. Sudah sesuai belum? Nah, disinilah gunanya. Baru untuk mainnya, jadi sini sudah jelas ya kelas main utama. Nah, ini tadi frame utama tadi ketika dipanggil ya, ada ini string judul karena judulnya v1 jadi pakai v1. Kita close operation seperti biasa, exit on close, set visible true, dan always depack. Kita coba, kali ini aku nyoba. Tadi sudah dibuat chair-nya dan C-nya sudah ada ya. Nah, sekarang kita jalankan action-nya. Oke, jadi seperti ini tampilan pertamanya ya. Ini ada masukkan foto, ini udah ada perintahnya. Jadi kita pilih masukkan foto. Oke, sudah ada. Aku bakal pakai pertama tuh, karena aku lagi mau coba Tuibon gitu ya. Nah, kita butuh Tuibon nih. Oke, ganteng banget. Sekarang langsung ada tulisan di atasnya masukkan Tuibon. Masukkan Tuibon. Oke, langsung penuh ya gitu. Nah, apa yang terjadi kalau aku rubah ukurannya? Belum terjadi apa-apa. Apply. Oke, langsung berubah ukurannya. Baru kita sesuaikan kira-kira seberapa nih ya. Kalau opacity-nya gimana bang? Apply dulu. Nah, ini apply-nya mau kasih 100% lah biar padat gitu. Oke, apa? Wah, ini pas nih. Oke, untuk atas karena itu Ibon, jadi aku nggak perlu merubah ya. Sudah pas di tengah menurutku ini. Baru kita simpan. Aku simpan di file D gitu misalnya. Kita kasih namanya ESPBO juga deh. Namanya hasil Tuibon. Nah, aku nggak pakai PNG kali ini. Jadi kita coba save. Hasil Tuibonnya dia bakalan langsung PNG ya sistemnya. Nah, langsung PNG dan kita lihat hasilnya. Anjay, ganteng maksimal, brother. Gila. Oke, itu tadi Tuibon. Nah, sekarang aku mau nyoba nih. Kalau misalnya cover podcast, coba gue pakai cover podcast. Oke, waduh, ini masih ada Tuibonnya nih. Nggak apa-apa, santai aja. Ini foto cewekku sih. Terus logo podcastku. Waduh, penuh nih, gitu kan. Kita rubah aja ukurannya. Kira-kira seberapa ya? Baru aku mau taruh, kayaknya atas kiri cocok deh. Enggak, atas kanan berarti. Kecilin lagi. Kayaknya pas deh, mungkin besar dikit. Oke, sudah. Kita simpan dulu ini. Oke, jadi hasil cover. Oke, sudah. Nah, baru kita masukkan lagi hasil cover tadi. Karena aku pakai dua logo nih, mesti harus masukin logonya Spotify soalnya. Wah, nggak ada yang berubah nih. Ya udah nggak apa-apa, karena ada logo lain yang mesti dimasukin. Logo podcast tuh aku taruh mana ya? Ini, oh iya, ini 660. Waduh, keren nggak tuh? Kalau ini atas kanan berarti dia bawah kiri. Anjay, gila keren banget. Gak usah gede-gede. Kayaknya ini kurang gede. Oke, pas. Simpan. Nah, gimana kalau misalnya aku mau milih di file yang sama? Dan tersimpan. Dan begitu dia cara pakai Tuibonir sekaligus untuk cover podcastku. Kalau misalnya kalian mau dengerin podcastku ada di Spotify Podcast Dostip. Dan begitu dia penjelasannya, kalian bisa langsung datang ke blogspotku untuk melihat kodenya langsung. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dah.